Di dalam Kisah Rasul 27 ayat 25 dikatakan demikian. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Tabahkanlah hatimu, karena aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Rasul Paulus sedang dalam perjalanan menuju Roma sebagai tawanan. Seorang perwira ditugaskan dengan pasukannya untuk menjaga, mengawasi dia, dan juga beberapa tahanan yang ikut untuk dibawa ke Roma. Paulus dibawa ke Roma oleh karena dia naik banding kepada Kaisar. Setelah tidak ada keputusan dari pengadilan di Kaisarea Filipi pada waktu itu, atau oleh karena dia melihat adanya ketidakadilan di dalam proses pengadilan yang dilakukan terhadapnya. Oleh karena itu dia banding kepada Kaisar. Dan uniknya kita lihat seorang warga biasa bisa banding hingga kepada Kaisar. Suatu hal yang luar biasa tentang sistem pemerintahan di masa lalu. Namun yang menjadi perhatian kita di sini adalah dalam perjalanan itu Paulus, kapal yang ditumpanginya mengalami musibah. Berhari-hari mereka mengalami badai. Dan Paulus mengatakan, atau penulis ini Nabi Lukas menginformasikan bahwa mereka tidak melihat matahari ataupun bintang ataupun bulan. Artinya gelap pada waktu itu. Sungguh gelap oleh karena badai yang dahsyat yang menimpa. Dan memang kita dalam bacaan kita lihat pada akhirnya kapal itu terdampar. Namun sebelum terdampar kapal itu, katakan bahwa para perwira atau anak buah dari kapal itu sudah memperkirakan bahwa sulit untuk mengalami keselamatan atau sulit menyelamatkan kapal ini, termasuk juga penumpangnya. Sehingga mereka mencoba mencari selamat sendiri. Namun kita tahu pada akhirnya sepertinya Paulus melihat ini, gelagat ini, bahwa para petugas atau anak buah kapal akan melarikan diri karena mereka sudah menurunkan skoci dikatakan. Tetapi dengan segera akhirnya ketika Paulus memberi peringatan, jika kita membiarkan mereka pergi, maka kita tidak seorang pun yang akan selamat. Sehingga skoci itu pun dikatakan dipotong talinya, akhirnya lepas dan tidak ada yang bisa keluar dari kapal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun demikian di tengah ketidakpastian atau di tengah badai yang besar itu, ternyata dikatakan malaikat Tuhan datang atau berbicara kepada Paulus untuk menyatakan, untuk memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak akan mengalami celaka. Bahkan orang-orang yang bersama-sama dia pun akan selamat. Lihat di ayat 24 atau 23-24. Tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Suatu penyataan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada Paulus, bahwa oleh karena dia
oleh karena hamba Tuhan yang hadir di situ, maka semua orang yang ada di kapal bersama-sama dengan dia akan selamat. Lalu Paulus menyampaikan pernyataan itu kepada orang-orang yang hadir, yang pastinya mereka bukanlah orang-orang Kristen, atau bukan pula orang-orang yang beragama Yahudi. Kemungkinan mayoritas adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita melihat bagaimana kehadiran seorang hamba Tuhan di tengah-tengah situasi yang membingungkan, bahkan dalam penderitaan, dalam konteks badai yang mereka hadapi. Tentu di sini kita lihat bagaimana pemeliharaan Allah sungguh nyata. Tuhan hadir di tengah-tengah badai. Tuhan memberikan janji kepastian akan pertolongannya. Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Bahkan dikatakan engkau harus menghadap kaisar. Dan oleh kasih karunia Allah, semua orang yang bersama engkau akan diselamatkan. Kita memang bukan Paulus. Kita bukan hamba Tuhan yang besar seperti Paulus, yang langsung mendengar suara Allah, penyataan Allah. Tetapi kita adalah orang-orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Kristus, yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga oleh itu kita menjadi anak Allah. Dalam nyanyian kita tadi katakan kita anak Allah, God's sons and daughters. Anak Allah, putra-putra dan putri-putri Allah. Dan itu terjadi oleh karena kemurahan Allah melalui karya Kristus di kayu salib yang kita terima melalui baptisan kita. Kita menjadi anggota kerajaan Allah. Kita menjadi anak Allah. Dan seperti kita baca tadi di dalam Injil Lukas, yang juga ditulis oleh Lukas sendiri. Dia menulis juga kisah Rasul. Dia menyampaikan perkataan Kristus, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi orang yang membenci. Tentu inilah konteksnya bagi kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi sarana anugerah Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau Paulus dipakai Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang akan karam tadi. Dan memang kita tahu bahwa kalau kita baca kisah Rasul itu, kapal itu pecah. Tetapi tidak seorang pun yang binasa dikatakan. Oleh karena ada penyataan Allah. Oleh karena ada pertolongan Allah. Maka kita pun kehadiran kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang diselamatkan oleh Kristus, sebagai orang yang telah dijadikan anak, diangkat anak oleh Allah melalui anak Yesus Kristus. Maka kita pun memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia. Persoalan, masalah, konflik, pertentangan, bahkan penganiayaan. Dalam nyanyian kita juga dikatakan merciful, blessed are the merciful and the persecuted. Berbahagialah, diberkatilah orang yang murah hati dan orang yang dianiaya. Orang yang mengalami penderitaan oleh karena namaku, oleh karena diriku. Dan itulah memang kita tidak akan pernah bisa, orang percaya, anak-anak Tuhan tidak akan pernah bisa menghindari mungkin dalam berbagai cara kesusahan,
kebencian, pertikaian, konflik. Namun kita diingatkan, apakah jasamu kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang baik kepadamu? Apakah jasamu kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang berbuat baik ataupun yang memberikan kebaikan kepadamu? Karena orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Tentu kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada yang mampu. Kita hanya mampu ketika Roh Kudus bekerja melalui firman di dalam hidup kita. Firman Tuhan harus diajarkan dengan murni dalam segala kebenarannya. Kemudian Bapa Surgawi harus memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita percaya kepada firman-Nya, percaya bahwa mengasihi musuh itu bisa, oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Oleh karena itulah kita tiap-tiap hari harus bertobat, menyesali dosa, kemudian diperbarui oleh. Dengan demikian kita dapat menjadi berkat. Kita dapat menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara, dan sebagainya. Bahkan orang-orang teman sekerja, teman-teman sepelayan, yang pada dasarnya selalu dikatakan mengalami tantangan, mengalami cobaan dari iblis, dunia, dan kodrat kita yang berdosa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kata dalam doa Bapa kami permohonan yang ketiga. Apa artinya? Luther mengatakan kehendak Allah yang baik dan yang berbelas kasihan itu terjadi di antara kita apabila Bapa kita yang di surga, atau apabila Allah menghancurkan dan menghalangi setiap maksud dan rencana jahat dari si iblis, dunia, dan kodrat kita yang berdosa, yang tidak menghendaki nama Allah dikuduskan dan juga tidak menghendaki datangnya kerajaan Allah pada kita. Hanya apabila Allah menghancurkan dan menghalangi, dan apabila kita sebagai anak Allah dikuatkan olehnya, dikuatkan, strengthen and keep firm, dikuatkan, kemudian dibuat teguh dalam iman dan firman yang diberikan oleh Allah. Inilah yang bisa membuat kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita. Dan kehendak Allah seperti dikatakan tadi, kasihi musuh, berbuatlah bagi mereka yang menganiaya kamu dan yang membenci kamu. Dalam nama Bapa dan